Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman cerita komandan. Siapa sangka, di balik kerasnya hidup seorang tukang tambal ban, tersimpan sebuah kisah yang begitu menyayat hati. Hari ini, kita akan menyelami lika-liku kehidupannya, bermula dari hinaan mantan istri yang begitu membekas, hingga sebuah fakta terungkap yang akan membuat air mata kita menetes. Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan pengkhianatan, tapi juga tentang ketegaran hati dan takdir yang tak terduga. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan membuat kita merenungkan arti kehidupan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari cerita komandan. Hujan deras mengguyur kota. Di bawah remangnya lampu jalan, seorang pria, Arya, 35, dengan telaten menambal ban sebuah mobil. Wajahnya legam berminyak, peluh bercampur air hujan membasahi kaosnya yang lusuh. Di tengah kesibukannya, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Dari dalam, seorang wanita anggun, bernama Luna, 33, keluar dengan tatapan jijik. Arya tertegun. Itu Luna, mantan istrinya. Wanita yang dulu sangat dicintainya, kini memandangnya seolah ia adalah sampah jalanan. Arya? Ya ampun, tidak salah lihat aku? Jadi ini pekerjaanmu sekarang? Tukang tambal ban? Luna mencibir, suaranya sinis menusuk jantung Arya. Hatinya mencelos. Sudah lama ia tak bertemu Luna, dan pertemuan ini jauh dari harapannya. Ia mencoba menyembunyikan rasa sakitnya, berusaha tegar di hadapan wanita yang pernah menjadi bagian hidupnya. Luna, jawab Arya lirih, suaranya tertelan gemuruh hujan. Ia tak tahu harus berkata apa. Rasa malu dan sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Luna tertawa meremehkan. Dulu aku bodoh mau menikah denganmu. Lihatlah dirimu sekarang, sangat menyedihkan. Pantas saja aku meninggalkanmu, cacian Luna bagai cambuk yang mencabik-cabik harga dirinya. Arya hanya bisa menunduk, tak mampu membalas. Ia tahu, keadaannya memang jauh dari kata baik. Tapi, ia tak pernah menyangka Luna akan sekejam ini. Aku kira kamu sudah jadi orang sukses. Ternyata, masih berkutat dengan ban bocor dan oli, lanjut Luna, semakin memperdalam luka di hati Arya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tak ingin Luna melihat betapa hancurnya ia saat ini. Dengan suara bergetar, Arya berusaha membela diri. Aku bekerja halal, Luna. Aku tidak merugikan siapapun. Halal? Luna mendengus. Dengan penghasilan seperti ini, kamu bisa apa? Membahagiakan diri sendiri saja tidak mampu, apalagi orang lain. Luna kemudian melemparkan beberapa lembar uang ke arah Arya. Ini, ambillah. Anggap saja sedekah dariku. Semoga kamu bisa sedikit memperbaiki penampilanmu yang kumuh itu. Arya terkejut. Ia tak percaya Luna akan serendah itu. Harga dirinya benar-benar diinjak-injak. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan amarah yang membuncah. Aku tidak butuh uangmu, Luna, ucap Arya dengan suara tercekat. Ia berusaha mengendalikan emosinya, meski hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Luna tertawa sinis. Oh ya? Yakin? Padahal, aku lihat sendiri, kamu sangat membutuhkan uang. Lihatlah, gerobak tambal banmu saja sudah reot begitu. Arya terdiam. Ia memang membutuhkan uang. Sangat membutuhkan. Ibunya sakit, dan ia harus segera mencari biaya untuk pengobatannya. Namun, ia tak sudi menerima uang dari Luna dengan cara seperti ini. Aku akan mencari uang dengan cara yang lebih terhormat, jawab Arya dengan nada tegas. Luna mengangkat bahunya acuh tak acuh. Terserah kamu saja. Yang jelas, aku tidak mau lagi berurusan dengan orang sepertimu, ucap Luna sambil berbalik dan masuk ke dalam mobil mewahnya. Sebelum mobil itu melaju, Luna sempat menoleh ke arah Arya dengan tatapan mengejek. Arya hanya bisa terpaku di tempatnya, memandangi mobil Luna yang perlahan menghilang di telan hujan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa begitu hina dan tak berdaya. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia tak menyangka, pertemuannya dengan Luna akan sepedih ini. Malam itu, di bawah derasnya hujan, Arya merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Bayangan itu menari di pelupuk mata Arya, menghadirkan kembali kenangan yang dulu begitu indah,
kini terasa seperti sembilu yang menghujam jantungnya. Kilas balik itu datang tanpa diundang, membawa aroma parfum melati yang selalu dipakai Riana, mantan istrinya. 5 tahun lalu. Arya masih ingat betul senyum Riana saat pertama kali mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya belum dicat sempurna, tapi cinta mereka menutupi segala kekurangan. "Lihat, Mas, ini akan jadi rumah kita," ucap Riana kala itu, matanya berbinar penuh harapan. Arya, yang masih bekerja sebagai mekanik di bengkel kecil, memeluk Riana erat. "Rumah yang penuh cinta, Riana. Janji, aku akan bahagiakan kamu." Malam itu, di bawah rembulan yang bersinar terang, Arya melamar Riana di taman kota. Hanya ada mereka berdua, suara jangkrik, dan degup jantung Arya yang berpacu kencang. Riana menerima lamarannya dengan air mata bahagia. Mereka menikah setahun kemudian, pesta sederhana namun penuh hikmat. Riana selalu mendukung Arya, bahkan ketika Arya memutuskan untuk membuka usaha tambal ban sendiri. "Semangat ya, Mas. Aku yakin kamu pasti bisa," bisik Riana, menyemangati Arya saat ia merasa putus asa karena sepinya pelanggan. Mereka sering menghabiskan malam minggu dengan makan malam romantis di warung Tegal pinggir jalan. Bagi mereka, kemewahan bukan segalanya, kebersamaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Arya masih ingat bagaimana Riana selalu tertawa lepas mendengar lelucon-lelucon garingnya. Tawa itu kini hanya tinggal kenangan. Suatu sore, Arya pulang dengan wajah lesu. Usaha tambal bannya semakin sepi. Riana menyambutnya dengan senyum hangat. "Mas, jangan sedih. Aku punya kejutan untukmu," ucapnya sambil menyodorkan secari kertas. Itu adalah surat pengunduran dirinya dari kantor akuntan tempat ia bekerja. "Aku akan bantu Mas di bengkel. Kita bisa atur keuangan bersama." Arya terharu. Ia memeluk Riana erat. "Kamu memang istri terbaik, Riana." Masa-masa itu terasa begitu indah, penuh cinta dan pengorbanan. Arya dan Riana saling mendukung, saling menguatkan, melewati badai kehidupan bersama. Namun, badai yang lebih besar datang menghantam mereka tanpa ampun. Badai yang merenggut kebahagiaan mereka, meninggalkan luka yang menganga hingga saat ini. Keringat membasahi kemeja lusuh milik Arya. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, ia terus memompa ban sepeda motor yang bocor. Setiap tarikan napasnya berat, mencerminkan beban hidup yang ia pikul seorang diri. Hinaan dari Rina, mantan istrinya, masih terngiang di telinganya, bagai duri yang menusuk relung hati. "Lihat dirimu sekarang, Arya. Tukang tambal ban. Pantas saja aku meninggalkanmu." Kata-kata itu menghantuinya. Namun, bayangan wajah polos anaknya, Bintang, seketika muncul, memberinya kekuatan baru. Ia harus kuat. Ia harus bekerja keras. Semua demi Bintang. Arya mengencangkan baut, memastikan ban terpasang dengan sempurna. Ia tidak peduli dengan hinaan Rina. Yang terpenting adalah Bintang memiliki masa depan yang lebih baik darinya. Selesai menambal, Arya menerima beberapa lembar uang lusuh dari pelanggan. Uang itu langsung ia simpan di dalam dompetnya yang sudah usang. Dalam hati, ia berjanji, setiap sen yang ia dapatkan akan ia kumpulkan untuk biaya sekolah Bintang. Matahari semakin tinggi. Arya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang di pinggir jalan. Ia mengeluarkan botol air mineral yang sudah agak hangat dan meneguknya perlahan. Sambil memejamkan mata, ia membayangkan senyum Bintang. Senyum itulah yang menjadi sumber energinya. "Ayah akan melakukan apa saja untukmu, Nak," bisiknya dalam hati. Ia teringat ketika Bintang sakit beberapa waktu lalu. Arya rela tidak makan demi membelikan obat untuk anaknya. Ia rela begadang semalaman menjaganya. Bagi Arya, Bintang adalah segalanya. Tiba-tiba, suara cempreng seorang anak memanggilnya. "Ayah." Arya membuka mata dan melihat Bintang berlari ke arahnya dengan wajah berseri-seri. "Bintang, sedang apa kamu di sini?" tanya Arya khawatir. "Aku membawakan ayah bekal makan siang," jawab Bintang sambil menyodorkan sebuah kotak makan berwarna merah muda. Arya terharu. Ia menerima kotak makan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, sayang," ucapnya sambil memeluk Bintang erat-erat. Mereka berdua duduk di bawah pohon, menikmati makan siang sederhana bersama. Nasi putih dengan lauk ikan asin dan sayur bayam, terasa begitu nikmat di lidah Arya.
Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, kehadiran Bintang telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Setelah makan siang, Bintang membantu Arya membersihkan peralatan tambal ban. Arya tersenyum melihat tingkah laku anaknya yang begitu cekatan. Ia berharap, suatu hari nanti, Bintang akan menjadi anak yang sukses dan membanggakan. "Ayah, aku ingin menjadi seperti ayah," kata Bintang tiba-tiba. Arya terkejut. "Menjadi tukang tambal ban?" tanyanya. "Tidak, ayah. Aku ingin menjadi orang yang kuat dan tidak mudah menyerah seperti ayah," jawab Bintang dengan mata berbinar-binar. Arya terdiam. Ia tidak menyangka, anaknya memiliki pandangan seperti itu terhadap dirinya. Ia merasa bangga dan terharu. "Kamu pasti bisa, nak," ucapnya sambil mengelus rambut Bintang dengan penuh kasih sayang. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka dengan semangat baru. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, Arya dan Bintang saling bahu-membahu, menjalani hidup dengan penuh cinta dan harapan. Hinaan Rina seakan terlupakan, tertutupi oleh kebahagiaan sederhana yang mereka miliki. Arya tahu, perjalanan hidupnya masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, dengan kehadiran Bintang di sisinya, ia yakin, ia akan mampu melewati semuanya. Malam itu, hujan mengguyur kota dengan derasnya, seolah ikut merasakan kepedihan hati Ridwan. Di gubuk reotnya, di antara tumpukan ban bekas dan alat tambal ban, ia menatap wajah pucat Arif, anaknya sematawayang. Demam tinggi membakar tubuh bocah itu, menggigil di balik selimut tipis. Ridwan menyentuh kening Arif, hatinya hancur melihat kondisi anaknya. "Ayah dingin," lirih Arif dengan suara serak. Ridwan memeluk Arif erat, berusaha memberikan kehangatan. "Sabar ya, nak. Ayah akan cari obat," bisiknya, suaranya bergetar. Namun, uang di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar lusuh. Cukup untuk membeli nasi bungkus, tapi jauh dari cukup untuk biaya berobat. Ridwan menggigit bibir, pikirannya kalut. Ia teringat hinaan Rina, mantan istrinya. "Dasar tukang tambal ban. Miskin." Kata-kata itu kembali menghantuinya. Rasa sakit hati bercampur dengan keputusasaan. Tapi, ia tidak punya pilihan. Arif adalah segalanya baginya. Dengan langkah gontai, Ridwan keluar dari gubuk, menerjang derasnya hujan. Ia berjalan menuju satu-satunya harapan, rumah kontrakan Bu Lastri, seorang rentenir yang terkenal kejam. Dulu, ia pernah meminjam uang dari Bu Lastri untuk modal usaha, tapi usahanya bangkrut dan ia gagal membayar hutang. Bu Lastri selalu menagih dengan kasar, bahkan mengancam akan menyita gubuknya. Di depan rumah kontrakan Bu Lastri, Ridwan menarik napas dalam-dalam. Ia mengetuk pintu dengan ragu. Pintu terbuka, dan Bu Lastri muncul dengan wajah masam. "Ada apa malam-malam begini? Mau bayar hutang?" tanyanya ketus. Ridwan menunduk. "Maaf, Bu. Saya mau pinjam uang lagi." "Arif sakit, butuh biaya berobat," jawabnya lirih. Bu Lastri tertawa sinis. "Pinjam lagi? Hutang yang kemarin saja belum lunas. Kamu pikir saya ban amal?" Ridwan berlutut di hadapan Bu Lastri. "Saya mohon, Bu. Saya janji akan bekerja lebih keras untuk melunasi hutang. Anak saya sedang sakit parah," ujarnya dengan suara memelas. Bu Lastri menatap Ridwan dengan pandangan merendahkan. "Baiklah, aku akan pinjamkan kamu uang. Tapi, dengan satu syarat," ujarnya dengan nada licik. "Kamu harus menyerahkan gubukmu sebagai jaminan. Jika kamu tidak bisa membayar dalam waktu 1 minggu, gubuk itu jadi milikku." Ridwan terkejut. Gubuk itu adalah satu-satunya tempat berteduh bagi ia dan Arif. Tapi, melihat kondisi Arif yang semakin memburuk, ia tidak punya pilihan lain. "Baiklah, Bu. Saya setuju," jawabnya dengan berat hati. Bu Lastri menyeringai puas. Ia memberikan Ridwan segepok uang lusuh. Ridwan menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia segera berlari kembali ke gubuknya, menerjang hujan. Setibanya di gubuk, ia segera membawa Arif ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter memeriksa Arif dengan teliti. "Anak Bapak terkena infeksi paru-paru. Harus segera dirawat," kata dokter dengan nada serius. Ridwan mengangguk lemah. "Saya akan lakukan apa saja, Dok. Asal anak saya sembuh,"
ujarnya dengan suara bergetar. Malam itu, Ridwan duduk di samping ranjang Arif, menggenggam erat tangan anaknya. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kesembuhan untuk Arif. Di tengah kesunyian malam, air mata menetes membasahi pipinya. Ia merasa begitu lemah dan tak berdaya. Hinaan Rina, hutang kepada Bu Lastri, dan penyakit Arif, semua itu terasa seperti beban berat yang menghimpit dadanya. Ia hanya bisa berharap, ada keajaiban yang akan menyelamatkan mereka. Keringat dingin membasahi pelipis Pak Rahman. Kata-kata hinaan Rina masih terngiang di telinganya. Namun, ia tak punya waktu untuk meratapi nasib. Putra sematawayangnya, Arya, membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Ia harus berjuang. Dengan langkah gontai, ia mendatangi warung Bu Lastri, tetangga yang sudah ia anggap seperti ibunya sendiri. Bu Lastri, maafkan saya mengganggu. Apakah ibu punya sedikit rezeki yang bisa saya pinjam? Arya sakit, Bu. Dokter bilang harus segera dirawat, ucap Pak Rahman dengan suara bergetar. Bu Lastri menatap Pak Rahman dengan iba. Ia tahu betul bagaimana beratnya beban hidup yang dipikul Pak Rahman. Ya Allah, Rahman. Tentu saja, Nak. Tapi ibu juga sedang tidak banyak uang. Coba ibu carikan dulu, ya. Bu Lastri masuk ke dalam rumahnya yang sederhana, mencari-cari di antara tumpukan kain dan barang bekas. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan raut wajah menyesal. Maafkan ibu, Rahman. Ibu hanya punya 100.000. Ini saja ya, Nak. Semoga bisa membantu. Pak Rahman menerima uang itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Bu Lastri. Ibu sudah sangat membantu saya. Saya janji akan segera mengembalikannya. Namun, 100.000 rupiah tentu saja tidak cukup. Ia harus mencari pinjaman lain. Ia mencoba menghubungi beberapa temannya, namun hasilnya nihil. Mereka semua memiliki alasan masing-masing untuk tidak bisa membantu. Ada yang sedang kesulitan ekonomi, ada yang sudah terlanjur berhutang, ada pula yang sengaja menghindar. Putus asa mulai menghampirinya. Ia terduduk lesu di bangku reot di depan bengkelnya. Apa yang harus ia lakukan? Kemana lagi ia harus mencari pinjaman? Waktu terus berjalan, sementara kondisi Arya semakin memburuk. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Bayangan Arya yang sedang tersenyum seolah memberinya kekuatan. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ia bangkit kembali, menyeka air mata yang hampir menetes. Ia teringat pada Pak Hasan, seorang rentenir yang terkenal kejam di kampungnya. Ia tahu, meminjam uang dari Pak Hasan adalah pilihan yang sangat berisiko. Bunga yang dikenakan sangat tinggi, dan Pak Hasan tidak segan-segan menggunakan kekerasan jika ada yang terlambat membayar. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Dengan berat hati, ia melangkah menuju rumah Pak Hasan, berharap ada keajaiban yang akan menolongnya. Malam semakin larut. Hujan yang mengguyur kota sejak sore tak kunjung reda. Cahaya remang dari lampu jalan menyoroti genangan air di depan bengkel tambal ban milik Rian. Dalam hatinya, Rian merutuki nasib. Uang hasil tambal ban hari ini tak seberapa, jauh dari cukup untuk biaya pengobatan Nisa, putrinya yang terbaring lemah di rumah sakit. Di tengah kegelisahannya, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan bengkelnya. Lampu mobil menyorot tajam, memaksa Rian untuk menyipitkan mata. Dari dalam mobil, seorang wanita keluar. Anggun, berbalut mantel mahal, dengan tatapan mata yang memancarkan kesedihan. Rian tertegun. Ia merasa familiar dengan wajah itu, namun ingatan tentang wanita itu terasa kabur. Maaf, Mas, sapa wanita itu dengan suara lembut. Ban mobil saya kempes. Apa Mas bisa bantu? Rian mengangguk, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Tentu, Bu. Mari saya lihat. Sambil memeriksa ban mobil, Rian berusaha mencuri pandang ke arah wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergejolak. Perasaan asing bercampur dengan rasa sakit dari masa lalu yang belum sepenuhnya ia lupakan. Ia semakin yakin, wanita ini bukan orang asing. Sepertinya terkena paku, Bu, kata Rian, memecah keheningan. Harus ditambal dari dalam. Wanita itu mengangguk. Silakan, Mas. Saya tunggu di sini. Saat Rian sibuk menambal ban,
wanita itu memperhatikan sekeliling bengkel. Pandangannya tertuju pada foto seorang gadis kecil yang dipajang di dinding. Foto Nisa. Senyumnya merekah, namun mata wanita itu berkaca-kaca. Setelah selesai menambal ban, Rian menghampiri wanita itu. "Sudah selesai, Bu. Silakan dicoba." Wanita itu tersenyum tipis. "Terima kasih banyak, Mas." "Berapa semuanya?" Rian menyebutkan harga standar. Wanita itu mengeluarkan dompetnya, namun kemudian terdiam. "Mas, maaf, saya jadi penasaran. Boleh saya tahu siapa nama Mas?" Rian terdiam sejenak. "Rian, Bu." Wanita itu terkejut. "Rian?" Nada suaranya bergetar. Ia menatap Rian dengan tatapan tak percaya. "Rian, ini aku, Maya." Ia menyebut nama yang sudah lama hilang dari kehidupan Rian. Rian membeku. "Maya? Mantan istrinya?" Wanita yang dulu sangat dicintainya, kini berdiri di hadapannya dengan penampilan yang jauh berbeda. Wanita kaya raya. Pertemuan yang tak terduga ini membuatnya kehilangan kata-kata. "Maya, kamu, apa yang terjadi?" tanya Rian dengan suara tercekat. Mata Maya berkaca-kaca. "Rian, maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku di masa lalu. Aku sangat menyesal." Air mata mulai mengalir di pipi Maya. Ia menceritakan bagaimana setelah perceraian mereka, ia bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang kemudian menikahinya. Hidupnya berubah drastis, namun kebahagiaan sejati tak pernah ia rasakan. Ia selalu dihantui rasa bersalah terhadap Rian dan Nisa. "Aku tahu, ini tidak akan menebus kesalahanku, Rian. Tapi, aku ingin membantu Nisa. Aku tahu dia sakit. Aku ingin menebus semua yang telah terjadi." Maya menatap Rian dengan penuh harap. Rian terdiam. Hatinya campur aduk. Kebencian, penyesalan, dan harapan bercampur menjadi satu. Ia menatap Maya, wanita yang pernah mengisi hatinya, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang asing sekaligus familiar. Takdir memang penuh kejutan. Pertemuan ini, apakah akan membawa kebaikan atau justru menambah luka di hatinya yang sudah terluka? Jantung Arya berdegup kencang. Wanita di hadapannya, dengan gaun mewahnya dan aura kekuasaan yang terpancar, terasa begitu familiar. Senyumnya, tatapannya. Arya berusaha mengingat, menggali memori yang terkubur dalam-dalam. Wanita itu mendekat, mengulurkan tangan. "Arya, lama tidak bertemu." Suaranya lirih, namun menusuk relung hatinya. Arya tertegun. Suara itu. Dia mengangkat wajah, menatap mata wanita itu lekat-lekat. Kilatan masa lalu menerjangnya bagai ombak besar. Masa lalu yang indah, penuh cinta dan harapan, kini terasa begitu jauh dan menyakitkan. Dia ingat tawar renyahnya, sentuhan lembutnya, janji-janji manis yang pernah mereka ukir bersama. Arya menggelengkan kepala, mencoba menyangkal kenyataan. "Tidak mungkin," bisiknya. Wanita itu tersenyum getir. "Ini aku, Riana, mantan istrimu." Arya terhuyung mundur, bagai disambar petir. Riana. Riana yang dulu dicintainya sepenuh hati, kini berdiri di hadapannya sebagai wanita kaya raya, pemilik perusahaan besar yang namanya menggema di seluruh negeri. Riana yang dulu berjanji sehidup semati, kini tampak begitu asing dan jauh. Bagaimana bisa?" tanya Arya terbata-bata. Riana menghela napas panjang. "Setelah perceraian, aku memutuskan untuk merantau dan mencoba peruntungan di kota besar. Aku bekerja keras, siang dan malam, hingga akhirnya berhasil membangun bisnisku sendiri." Arya terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Riana. Jadi, inilah yang terjadi setelah mereka berpisah. Riana berhasil meraih kesuksesan, sementara dirinya terpuruk dalam kemiskinan. Rasa malu dan penyesalan menghimpit dadanya. Dia merasa begitu kecil dan tidak berarti di hadapan Riana. Aku tidak tahu," gumam Arya. Riana mendekat, meraih tangan Arya. Sentuhan itu masih terasa sama, namun kini terasa begitu dingin dan hampa. "Aku tahu ini sulit untukmu, Arya. Tapi, aku ingin membantumu. Aku ingin membantu kesembuhan anak kita." Air mata Arya menetes membasahi pipinya.
Dia tidak menyangka, wanita yang dulu menghinanya kini menawarkan bantuan. Takdir memang penuh dengan kejutan yang tak terduga. Itulah tadi kisah mengharukan dari tukang tambal ban yang kita ikuti bersama. Bagaimana menurut kalian, teman-teman cerita komandan? Apakah kalian pernah mengalami situasi serupa? Atau mungkin punya pandangan lain tentang cerita ini? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk terus mendukung cerita komandan dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.